Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Rukun iman yang keenam yaitu percaya pada takdir Allah. Kita percaya lawan takdir Allah. Di dalam kejadian tiap-tiap sesuatu. Nah, ini rukun iman yang terakhir nih. Percaya kepada qadha dan qadar, baik dan jahat datang dari Allah Ta'ala. Sampai itu kalimatnya. Jadi beriman kepada qadha dan qadar, baik dan jahat datang dari Allah Ta'ala. Guru, qadha itu apa? Qadar itu apa? Qadar itu ya takdir. Nah, sama itu. Kita ambil dulu kalimat qadha. Qadha Allah aja. Qadha itu artinya kehendak Allah. Itu disebut namanya qadha. Ada lagi ulama tauhid ma'arti'i, qadha itu artinya ilmu Allah. Sesuatu yang sudah diketahui Allah. Kita udah tahu, Allah aja yang tahu. Umur, jodoh, rezeki itu Allah aja yang tahu. Nah, disebut namanya qadha. Jadi qadha itu panahakan dua. Bisa diartii ilmu Allah, bisa diartii qadha itu iradatullah, kehendak Allah. Itu ilmu Allah atau kehendak Allah. Satu. Yang kedua ada namanya qadar, garis miring takdir. Takdir kan? Nah, qadar atau takdir itu diambil daripada qudratullah, artinya kuasa Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala tuh atas tiap-tiap sesuatu, ya kah, baik mengadakan atau meniadakan, baik menyugihakan atau memiskinkan, baik ma'alimakan atau kada ma'alimakan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala tuh kudrat kuasa. Nah, jadi sekali lagi secara bahasa kita beriman dengan qadha, kita beriman dengan qadar. Qadha itu berarti ilmu Allah. Qadha itu berarti kehendak Allah. Kalau qadar berarti artinya kuasa Allah, kudratnya Allah. Sama itu. Itulah makna dulu qadha dan qadar. Apa perbedaan qadha dengan qadar? Sama ini. Sesuatu yang belum terjadi, itu namanya qadha. Dan sesuatu yang sudah terjadi namanya qadar. Mudahan paham. Tanggal anu, hari anu, kawin. Amin. Ya, pendukan nyaringi sedikit. Dinta. Jadi ada aja nasib kawin. Lirijal nasib, walin nisa nasib. Nah, dinta. Tanggal anu, hari anu, kawin. Cuma belum kalau pendukan. Belum, jurumi aja belum hafal lagi. Belum. Nah, jadi sesuatu yang belum terjadi itu disebut namanya qadha. Fi ilmillah, masih di dalam ilmu Allah, ya kah? Fi iradatillah, di dalam iradat Allah. Siapa nang tahu di dalam kehendak? Kita jangan kehendak Allah, kehendak seorang aja ada nang kada tahu. Dinta. Nah, dinta. Rana kada sing pandiran bang mulai tadi. Jadi kawan apa nih? Aku jangan dapat kopi jar. Iya, jakawan besabda aja, bepandir. Soalnya mandemnya udah dapat kopi sekalinya. Dinta, rupanya hendak kopi.
Itu kehendak manusia tuh, apalagi kehendak Allah siapa tahu. Jadi kita nang kada tahunya lawan kehendak Allah nang tahunya. Pi ilmillah kita kada tahu, pi iradatillah kita kada tahu. Ngarannya gin belum terjadi lagi. Umur, jodoh, rezeki ya kalau buntang. Nah dinta. Jadi hidup nih buntungnya dijalani aja. Ya kah dijalani aja. Apa kehendak Tuhan? Apa ketentuan Tuhan? Apa kode Tuhan? Lalu dijalani, terjadi tanggal anu, hari anu, kawin. Amin. Rancak banget amin sudah. Tuh munya sudah terjadi hari hak kawin itu napa ngarannya? Tuh namanya takdir. Namanya qadar. Jadi takdir dengan qadar itu sesuatu yang sudah tahayau, tajalani, terjadi. Munya kita belum tahu namanya qadha. Mudahan paham. Ini kita wajib beriman dengan qadha dan qadar. Kayak apa guru caranya? Ini wajib nih, kita ahli sunnah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah beriman kepada qadha dan qadar. Kita ambil qadha adalah nomor 1 qadha. Qadha itu artinya ketentuan Allah, kehendak Allah, ilmu Allah. Jadi qadha itu ketentuan Allah itu, nggih, ibunya sinetron itu apa namanya? Sudah ada tulisannya, sudah ada. Skenario. Itu kakarnya skenario. Kita ini menjalani aja episode 1, episode 2, season 1, season siason lah apa tengaranya. Pokoknya sama itulah. Kita nya ada aja kena masanya, ada aja. Jadi sabar aja bujang tuh, sabar aja kena ada aja masanya kawin. Kada di dunia di akhirat. Beri maras di akhirat. Mudahan di dunia marasane, amin. Nya ada aja episodenya, ada aja kena episode keberapa itu. Nah hidup ini dijalani, kada usah digasak-gasak. Manis tak jala sayan qabla awani ukiba bihir maneh. Barang siapa menyegerakan sesuatu punya belum takdirnya, belum masanya, itu ditegah. Nya kada terjadi, jadi serbelum. Rambutan tuh punya belum masak, jangan diputik-putik. Kalat. Tahu juga kan dikalat. Sabar. Biarkan ia masak. Sama itu belum masanya behira, jangan dihaji-hajan. Tumbung keluar, ambiin keluar. Santai ya. Nya ada aja kena masa sakit parut ada ya. Behira aja kena. Santai ya. Jangan bedadas, jangan. Nah, dinta. Jadi sekali lagi, jadi kita beriman dengan qadha Allah, ketentuan Allah, ilmu Allah, apa tadi sakaranio, apa tadi? Iya sama itulah. Nah, kita beriman sudah. Bahkan di dalam kitab itu 50.000 tahun langit dengan bumi belum dicipta Allah, belum diulah Allah. Nasib kita sudah berdahulu pada langit bumi, apalagi kitanya. Nah berarti dalil menunjukkan nasib kita lebih tua pada kita. Jadi jangan nyalahkan nasib. Kena nasib sarek. Ikam jangan nyalahkan aku nasib. Aku tua ikam 50.000 tahun nasib. Langit bumi belum diulah, aku sudah ditulis Tuhan. Ikam umur, jodoh, rezeki, sudah. Kita ini menjalani. Berarti dalil nasib kita lebih tua pada kita. Mudahan paham insyaallah. Nah, dia boleh menyalahkan nasib, dia boleh. Apalagi nyalahkan orang, dia boleh. Mak, kenapa pian melahirakan ulun, mak? Orang mai ulun jangan dilahirakan, jangan dihajan. Kenapa gerang nak? Kita nak mai hidup susah. Pertama belerang, pertalik naik. Dinta. Jangan dilahirakan ulun. Apa pian melahir? Apa salah pian mengandung ulun, mak? Nah, dinta.
Ujar mama, jangan salahkan mama mengandung, tuh salahkan abaikan bisi burung tuh nah. Ujar juga, nggak ada bahmu bisi burung ada dekam. Aku nih jadi sama ini ketulahan tuh, gara-gara guring ada bisa lawar. Anu jangan nyalahkan abah, jangan nyalahkan mama, jangan nyalahkan nasib, jangan menyalahkan diri. Nggih, kita yakin anu sekarang Rio kata dia, kehendak Allah pasti baik. Af'alullah kulluha jamil. Gawian Tuhan sabarataan bagus. Baik menghidupakan, baik mematiakan, baik menyihatakan, baik menggeringakan, paham? Baik menyugihakan, baik memiskinakan. Itu af'al Allah, gawian Allah. Sabarataan bagus. Ya Tuhan tuh bagus saja, mentalwin, mewarna akan tak bagus. Ada orang sugih bayar pajak, bayar zakat. Ya kalau ada orang susah menerima zakat. Ya kalau jadi Tuhan tuh bagus. Itu hidup tuh sama kita. Jadi kita sangka baik lawan Tuhan karena af'alullah kulluha jamil. Sebutin lagi kaidahnya. Iradatullah khairun min iradatina. Kehendak Allah lebih bagus daripada kehendak kita. Kehendak Hannah di kehendak Hannah bininya si Imran. Si Hannah itu menghendaki di dalam parut itu anak apa? Anak laki-laki. Muharrara itu kan isim maf'ul muzakkar. Harrara yuharriru tahriran, bahwa muharrirun wajaka muharrar. Muharrar itu kan laki artinya. Berarti Hannah itu kepingin anaknya laki-laki. Ternyata keluar Maryam. Maryam laki bini-bini. Hannah itu makrifah lawan Allah. Bukan kalimat tahassur, kalimat ditakrib, makrifah lawan Allah. Napa gerang? Iradatullah khairun min iradatina. Kehendak Allah beanak bini-bini Maryam itu lebih langkar, lebih bagus daripada kehendak seorang. Kalau seorang itu lelaki bang, ternyata keluar bini-bini. Ingat akan, jangan ma'iktirat Allah. Da'il i'tirat palaisal amruk lak. Tinggalkan ma'iktirat itu, tinggalkan. Kenapa apa itu tinggalkan? Perkara itu bukan urusan ikam, perkara itu urusan aku ya Tuhan. Allah itu alimun hakim. Pian jangan takutan, Allah tuh alim lawan hakim. Alim apa alim? Alimnya segitu sudah. Hakim apa hakim? Nah, kita nih hidup nih mirip di dalam mobil, di dalam motor. Percaya aja lawan supir. Pian punya kurang keimanan lawan supir. Ulun yakin mau guring. Paham? Kada mau guring bang. Hati ini rasa tajun ke sungai. Napa wasinya wasi kelotok. Ninta begenangan kalau kota rujuk sama mobil. Kegenangan kalau kota tajun. Mun kayak itu bawa sebis suuzan seumur hidup kada kau guring nih motor. Yakin aja. Bismillah. Artinya Allah menjaga akan supir juga akan motor. Guring jangan arah. Nah, salih bangun sampai rumah sakit salihnya. Takdir juga ngaranya. Punya yakin lawan Allah. Insya Allah Allah menjagai memelihara. Amin ya Allah. Pahamai lelah hidup nih dini. Kita tak pertama belarang minyak belarang. Kadaka wajah hampas bangkong. Ya orang naik. Inta kita yakin aja mudahan murah rezeki udataan. Hidup munya murah rezeki, kawajang nukar pertama. Biar pertama larang duitnya kadeda, larang. Mudahan paham insyaallah. Jadi Tuhan tuh hendak menguji hati kita supaya hati kita lebih dekat dengan Allah. Jadi manusia ini munya kada digaringakan, kada ka dokter. Manusia ini kada ringkut awak, kada tukang urut. Manusia ini terkadang punya nyaman kada ingat. Jadi terkadang bala itu jadi cambuk, jadi pananjak, jadi tungkat, mahalau kita ya suku ilallah, mahalau ke Allah. Mudahan paham. Nah, hidup nih jangan sangka jahat lawan Tuhan, sangka baik. Dua kaidahnya, af'alullah kulluha jamil. Gawian Tuhan sabadataan
baik. Iradatullah khairun min iradatina. Kehendak Allah lebih bagus dari kehendak kita. Jadi hidup ini kada usah sangkal mangkal. Sangkal mangkal tuh juga usah. Nang hati itu teparas kena keluar banyu mata. Ya kalau ibaratnya kain tuh, nah bebanyu diparas keluaran banyunya. Jangan senyum-senyum ya. Senyum beriman lawan takdir Tuhan. Nah, ditata. Nah, cuma ulun lihat pulang di dalam kitab, qadha itu ada dua. Ada qadha itu mu'allaq, ada qadha itu mubram. Ini bahasa Arab nih. Qadha Allah tadi teh. Nang sakaraniyo tadi. Nang kehendak Allah tadi teh. Itu ada dua. Ada kehendak Allah tuh kada kau dihapus-hapus. Kada kau diubah-ubah, Bang. Ujar Tuhan A. Ujar Tuhan B. Kayak apa aja berhemat berusaha. Itu namanya mubram. Mubram. Mim ba ra mim. Mubram. Mubram tuh apa, Guru? Itu kada kawa dihapus. Ujar Tuhan A tuh A ya sudah. Ujar Tuhan B sudah. Nah, itu namanya mubram. Mudahan paham insyaallah. Nah, beda dengan mu'allaq. Mu'allaq. Kalau mu'allaq nggih, itu qadha Allah bisa dihapus. Gitu ta. Ibaratnya orang sidang. Polisi menimbak polisi. Lalu karena hukuman sekian tahun, umpama hukuman seumur hidup atau ditimbak mati, umpama nih contoh, lalu naik banding kakarnya ada kalau istilah naik banding. Ketika inya naik banding, ternyata inya asalnya timbak mati, sekalinya hukuman seumur hidup aja, atau seumur hidup asalnya di awal, kemudian naik banding lalu sekian puluh tahun, itu namanya mu'allaq. Jadi nang pintangan atas terakhir itu namanya mubram. Paham? Jadi punya sesuatu tuh kada kawa lagi naik banding, itu namanya mubram. Masih kawa naik banding namanya mu'allaq. Mu'allaq tuh masih tergantung. Mu'allaq tuh masih tergantung. Tanggal ano, hari ano kecelakaan, cuma inya selamat berkat bersadakah. Bersadakah itu taklik kok. Taklik itu kan gantung. Jadi oleh karena itu hidup jangan kulir kada beamal. Nah, di mu'allaq inilah kita jadi beamal. Jakanya memandang mubram, selesai. Apa idenya beamal kan sudah. Ya nak kawan kada turun lagi tuh jadi jabariyah ngarannya. Taus banget dah kada turun sekolah. Siapa mengaji betah malaman. Tak ngaji ilmu sasat sekalinya sih Din. Dia tak sambahyang kada lagi. Mengaji kada turun lagi. Ya kawan apa nih kada turun? Punya Tuhan mahandaki alim mai jar. Punya Tuhan mahandaki alim mai jar. Pandirnya bujur kada? Pandirnya bujur, akwalnya bujur, ahwalnya luput, hakikatnya bujur, syariatnya luput. Mantara kasyariata faqat asa'al adaba ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggal syariat kada beadab lo Nabi Muhammad. Wa man taraka al hakikata faqat asa'al adaba ma Allah. Siapa yang meninggal hakikat rasa sauran nang beamal. Sombong jadinya kayaknya angkuh rasa sauran itu kada beadab lawan Tuhan. Yang sombong tuh Allah aja, seorang jangan sombong. Wa kulluna laka abdun, kita nih hamba Allah beritaan. Mudahan paham. Itu tuh untungnya udah boleh tak. Jadi jangan tinggalkan amal gara-gara beriman dengan qadha Allah. Pian taka jabariyah. Tahu jabariyah? Jabariyah tuh mah ilong larut. Punya angin kahulu ilong. Tahu juga di ilong. Apa itu bahasa Indonesianya tak? Apaan? Kucing gondok. Incing gondok.
Hidup jangan kayak Jabariyah, kayak ilong larut, kemana betiup kasih itu inya. Takana rajin mengaji, takana kulir kadising turunan mengaji. Itu mudahan alim. Amin. Cuma turun kada. Itu Jabariyah. Jangan tersinggung nang amin. Jabariyah kada mau. Artinya kita jangan meninggal. Nah oleh karena itu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Fathul Jawad, jadi di situ Rasulullah ceramah bepandir masalah takdir, masalah qadarullah, masalah qada dan qadar. Jadi jar Nabi Muhammad, orang nang beuntung sudah ini orangnya, orang nang calaka ini sudah dah. Ini Abu Bakar nih, ini Abu Jahal, kayak apa aja melihat mukjizat Nabi Muhammad, nang kayak apa aja mendengar Al-Quran turun, nya dasar tulisannya kada beiman. Abu Jahal tuh kada kawa, dasar tulisannya di mana? Paham ya kala? Nah, dinto. Jadi la yazid wala yanqus, punya kada bertambah kada berkurang. Sudah ada ini nang jumlah beuntung, ini jumlah nang kada beuntung. Jadi sahabat nih betakon, ya Rasulullah, apa faidah amal? Berarti kan tak pandang mubram tuh, tak pandang mubram tuh. Nah, apa faidah amal? Ya Nabi Muhammad, ikmalu beramal aja, beramal aja mengaji. Soal alim kada alim sudah betulis, begawi aja sugih kada sugih sudah betulis. Paham ya kalau begawi aja, belajar aja bujur-bujur, begawi aja bujur-bujur, mudahan sugih, mudahan alim. Ulun muyassarun lima khuliqallah. Bermula setiap sesuatu itu ditakdirakan, diciptakan. Khulika itu kan diciptakan, apa nang dimudahkan, apa nang inya ditakdirakan. Inya dasar alim, dasar tulisannya alim, anu dasar cangkal. Ulun pernah ceramah ke Banjarmasin. Jadi ada supir nang Martapura ke Palanam. Nah itu ta. Jadi waktu itu ujar si supir bakisah ulun nih guru anurai ada bisi kawan ulun tuh supir, berarti sanatnya mutasil nih, supir ke supir. Si supir ini bakisah lawan ulun, inggih ujar si supir, aku bahari sabangko lawan guru Bakri, lawan arwah guru Bakri sebangko sekolah, cuma guru Bakri orang alim, aku jadi supir. Ujar si supir, bekisah ke supir, si supir bekisah ke ulun. Sudah paham? Ulun bekisah ke pian. Itu mutasil sanad katanya. Nah, jadi ujar si supir itu cucuk kayak guru Bakri itu alim, cucuk. Guru Bakri itu beri dasar rajin mengaji. Karena ke pengajian abah guru, pengajian guru ini dasar cangkal belajar. Lain aku aja supir rancak ada turun. Jadi pas saya menyupir nih, kan? Jadi bacaannya kulun muyassarun lima khuliqallah. Hidup ini punya dasar takdir ke neraka, dasar gawian neraka digawi. Hidupnya mudahan takdir surga. Nih ke pengajian. Sembahyang, mudahan ditakdirakan surga. Kita kada tahu kita nih surga, kita kada boleh meninggalkan amal bakacak takdir. Sembahyang kakada kaja munya mandaki surga aja, saja neraka. Kita nih punya berusaha, kita nih berubat, ternyata kada sambuh juga. Kira-kira sangkal kada? Kada sangkal, kan sudah napa? Sudah berubat. Sudah sekolah, kada dapat aja, pahamela. Nah, dinta mudahan jangan meninggal amal. Siapa yang meninggal amal tak kacak qada mubram, orang tuh jadi jabariyah. Mudahan paham insyaallah. Nah, dinta. Jadi kita kada boleh napa kita situ tahulah pada alim, situ tahulah pada surga, situ tahulah pada sugi. Kada tahu kalau munya kada tahu cangkal-cangkal mengaji, cangkal-cangkal berusaha.
cangkal-cangkal beramal beribadah, mudahan alim, mudahan surga, mudahan sugih. Amin. Sudah paham? Datang orang ke Sayyidina Ali, wahai Ali, akhbirni an qadarillah, habarkan ulun apa itu takdir Allah. Ujar Sayyidina Ali, tariqun muzlimun la sabilalah, jalan yang kadap nang kadakawa ikam menjalani. Nah, siapa tahu takdir. Sekarang takun pulang, apa itu takdir Allah? Jawaban nang kedua Sayyidina Ali, bahrun amik. Bahrun itu laut nang dalam benar. Laut itu kada pada bahrun amik, la talujuhu, nang ikam kadakawa menyelami, mengunjungi kadakawa. Betakun pulang, apa itu kada Allah, takdir Allah? Ujar Sayyidina Ali, sirrullah, itu rahasia Allah. La tafushuhu, ikam kada boleh ngorek-ngorek rahasia Allah. Jadi alhasil sama ini, umur, juduh, rajaki kada nang tahunya. Itu jalan yang kadap, laut yang dalam, rahasia Allah. Jadi hidup ini kadini aja, beramal aja, belajar aja, begawi aja. Mudahan murah rezeki, mudahan dialimakan, mudahan surga. Paham? Yang terakhir qadar. Qadar itu apa, guru? Qadar itu ada dua, ada qadar baik, ada qadar jahat. Mudahan paham. Baik jahat itu memandang makdinya, sesuatu yang ditakdirkan. Kalau memandang gawian Tuhan seberataan baik, af'alullah kulluha jamil. Mudahan paham. Jadi adab kita sama ini. Apabila kita ditakdirkan Tuhan, nggih, sudah ada baubat, tetap jaga ring. Apa adabnya? Sabar. Garing, bawa baubat, sambuh. Napa adabnya? Syukur. Kadang alih ada. Iman dengan takdir Allah tuh dua aja. Al-iman biqadarillah yurisu as-sabra indal bala wasyukru indan nikmah. Mudahan kita sabar syukur. Kita nih tadi teh menjalani teh. Hidup nih menjalani, hidup nih buntung lah. Kadang mungkin kalau lurus, pasti ada peliukan. Tahu peliukan? Tikungan. Tahu tikungan? Ya peliukan. Daur tasawsul tak. Hidup nih kadang mungkin turunan, pasti ada dekian. Hidup nih kada salawasan siang, ada tahaga malam. Hidup nih kada salawasan panas, ada hujan. Hidup nih kada salawasan pangantinan, ada marasani kematian. Sudah paham? Oleh karena itu di dalam Al-Quran tabarakalladzi maha suci Allah. Arti maha suci Allah tuh jangan iktirat di muntung, jangan iktirat di hati. Siapa mengiktirat Allah di muntung, nah paneh berarti kita kada mensucikan Allah. Nah paneh itu artinya kan kada suci Allah. Tabarakalladzi maha suci Allah. Sucikan Allah di muntung kita, sucikan Allah di hati kita. Jangan ada sumpah pisau, jangan ada sangka jahat lawan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku, di tangan Allah lah, di kekuasaan lah al-mulku. Mulku ini alam dunia. Kita ini seberataan milik siapa? Punya milik Allah tasarah. Ini surban ulan. Punya ulun andak di kepala. Boleh lah. Boleh. Anak ulun bekameh, ulun ulah lap. Boleh lah. Boleh. Pian jangan saret. Jangan sarik. Nggih, lain surban pian munya surban ian bangsatnya neh. Apa surban kok diulah kameh anak? Oke, pian sarik. Kita ini seberataan milik siapa? Punya milik Allah, tasarah Allah, beda sanak gen kada sama nasib. Ni sugih, ni kada sugih, ni beduit, ni kada beduit, ni sihat, ni penggaringan, ni pemandir, ini lanteh, ya sama. Ini pendiam, ya sama. Kada sama. Mudahan paham sama itu. Nah, jadi beriman kita jadi sama itu. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atas setiap sesuatu Tuhan tuh kuasa. Alladzi khalaqal mauta, alladzi khalaqal
mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Di dalam kitab tafsir, apa ayyukum ahsanu amala? Ahsanul amala kismani. Sepaling bagus amal itu ada dua, as-sabru indal bala wasyukru indan nikmah. Jadi kita nih ujiannya dua aja. Oi, dengarkan ulun. Takdir itu adalah ujian hidup. Kehendak Allah tuh ujian hidup. Ada kehendak Allah sesuai dengan kehendak kita. Kehendak kita sugih, kehendak kita alim, kehendak kita sehat. Terbelujur, alim, sugih, sehat. Amin. Apa adab kita? Syukur. Jangan sombong. Atau kehendak kita kada terpelujur. Kehendak kita ternyata kehendak Tuhan bi. Napa adab kita? Sabar. Jadi sabar dengan syukur, itulah ayyukum ahsanu amala. Mudahan paham insyaallah. Ya, sambungan ayat apa? Wahuwal azizul ghafur. Allah itu ajiz, Allah itu perkasa. Apa perkasanya? Ala iqabi man lam yasbir wa lam yashkur. Allah kuasa, ajiz, menyiksa orang yang kada sabar, menyiksa orang yang kada syukur. Yang beri marastullah mana bela kada sabar, di dunia sakit, akhirat sakit. Yang berduit aja di dunia sombong, kada syukur, dapat bala di akhirat. Cuma inya nyaman bang di dunia. Cuma kedua-duanya dapat siksa. Allah itu Al-Ghafur wa huwal Azizul Ghafur. Ghafur itu apa? Ghafur itu ala zunubi man sabara wa syakara. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang sabar. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang belajar syukur. Mudahan kita kawa mengamalkan sabar syukur. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak umrah bahaji. Mudahan anak cucu kita saleh salehah. Yang penting mudahan mati husnul khatimah.